Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan tentunya, dan nikmat waktu luang pasti ya. Insyaallah. Sehingga kita masih bisa dipertemukan kembali di dalam tolabul ilmi kita, melanjutkan pembelajaran masih di Iqra 1. Hari ini kita belajar Iqra di halaman 34 ya, untuk membedakan huruf yang serupa tapi tidak sama ya. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan membaca istighfar 3 kali dan suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Kalau yang mau buka Iqra-nya langsung di halaman 34 ya, bisa, atau bisa nampak ke layar sama ya. Jadi di sini kita akan membedakan huruf-huruf yang berdekatan makhrajnya, mungkin ya berdekatan, cara pengucapannya kadang kita sebut dengan sebutan pengucapan yang sama, padahal bentuk dari tulisannya pun berbeda ya. Jadi dari tempat keluarnya juga berbeda, sifatnya juga berbeda, tapi kadang kita mengucapkannya dengan bunyi yang sama ya, seperti itu ya. Jadi kita akan membaca huruf-huruf yang serupa tapi tidak sama ya. Kita lihat. Ada bunyi A dengan A ya. Secara makhraj kita sudah belajar huruf alif ya. Huruf alif ini secara makhrajnya dia berasal dari tenggorokan bagian bawah ya. A seperti itu ya. Dan bunyi A ini dari tenggorokan bagian tengah. Jadi murni dari al-halqi, tidak ada yang dari hidung. Ya. Dan kita pengucapannya dianggap sama. Jadi a atau a. Ya, seperti di bacaan ta'awudz itu kita ke bawah ya. Jadi kadang atau au atau jadi alif semua, ain semua seperti itu ya. Ya, jadi secara makhraj dia berbeda ya. Jadi harus di nah, seperti itu. Tapi tidak lari ke hidung ya untuk ainnya ya. Diharok lari ke hidung. Ha, mulutnya harus dibuka ya. Ya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada bunyi sa dengan sa ya. Secara makhraj berbeda walaupun dia memiliki sifat yang sama-sama al-hams ya. Ada aliran udara yang mengalir ketika mengucapkan huruf sa, bunyi sa dengan sa ya. Tapi secara makhraj dia berbeda. Bunyi sa atau huruf sa itu ujung lidahnya bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas ya.
Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Nah, seperti itu. Ya, ada al-habs. Sementara bunyi sa atau huruf sin ini berbeda ya secara makhraj walaupun sama-sama dari al-lisan. Jadi, kalau sin ini ujung lidahnya di antara ujung gigi seri atas dan bawah dan hampir bertemu dengan gigi seri bagian bawah ya. Seperti S Indonesia. Jadi dibedakan. Beda ya. Jadi bukan sama-sama sasa seperti itu ya. Jadi secara makhrajnya dia berbeda. Kalau bunyi sa-nya ujung lidahnya agak keluarkan sedikit. Kemudian sa. Nah, itu ya, hati-hati. Kemudian lanjut. Antara H kecil dan H besar ya, kita sebut. Jadi kalau H yang ini, H kecil ini, dia ini sama-sama al-halqi ya, sama-sama huruf yang tenggorokan, hanya berbeda. Kalau H kecil ini berasal dari tenggorokan bagian tengah, sama dengan bunyi A ya. Seperti itu ya, H. Ya, ada sifat alham sama-sama ya. Kemudian H besarnya dari tenggorokan bagian bawah sama dengan alif ya. Jadi dibedakan antara tenggorokan bagian tengah dan tenggorokan bagian bawah. Ya, berbeda. Tapi untuk H besarnya jangan terlalu menekan ke dada. Jadi tidak ya. Murni dari tenggorokan bagian bawah. Sebenarnya pengucapan maaf boleh Indonesia dipotong. ya. Ini yang belum bisa membedakan antara tenggorokan pangkal, tengah sama bawah gitu, itu yang nggak ngerti. Maaf saja dipotong. Ya, sebentar. Gimana cari pangkal, gimana cari tengah, di bawah tenggorokan. Oh ya, dimaafkan sebentar. Maaf ya saja. Iya. Sebentar, ini agak silau. Ketika kita meraba tenggorokan kita ini ya, kerongkongan ya, seperti ini ya. Kita mulai kalau yang pangkal itu pertemuan sebelum pangkal lidah di dalam, di atas ini seperti ini. Nah ini pangkal ya. Jadi bagian atas ya, tenggorokan bagian atas seperti ini ya. Tenggorokan bagian atas di sini. Kalau misalnya kita pengucapan bunyi seperti ho, jadi ada pergetaran ya, ada getaran di tenggorokan bagian atas. Ya. Jadi kalau bunyi ho dengan ho itu kan dari tenggorokan bagian atas. Ada getar ya. Kalau kita pengucapannya benar ada getar di tenggorokan atasnya. Kemudian kalau tenggorokan tengahnya jadi dia agak turun ya. Jadi dia agak turun ha seperti itu ya. Kalau di makhraj kita kemarin kan kita ada gambarnya itu ya. Di atasnya ini PDF saja sih. Ya. Jadi kemudian di bawahnya ya, ini kan kita ada bagian leher ini gitu ya. Kalau misalnya laki-laki itu yang ada jakunnya seperti itu ya. Jadi ini di bagian bawah. Tapi kalau dada kan turun lagi. Kadang-kadang penekanan huruf H, bunyi H, itu kan kita di dada tuh. H. Nah, jadi kalau untuk pengucapan huruf itu pernapasannya tetap di perut supaya dadanya tidak mengencang. Kalau kita dari dada, maka bunyi keluar dari dada. H seperti itu ya. Jadi, tapi ringankan karena napasnya dari perut. H. Nah, seperti itu. Kalau yang ke tengahnya H. Ada aliran ya, ada aliran. Jadi ada pergerakan di bagian tenggorokan. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada getaran gitu ya, ada getaran. Kalau kita mengucapkannya dengan benar itu ada getaran. Jadi kalau H-nya dari tengah, H kecilnya H. Kemudian ke bawah lagi H. Nah, seperti itu. Tapi yang mengencang tetap di bagian perut ya, bukan dada. Nah, coba dicoba. Untuk yang H besar ya. H seperti itu, tapi yang mengencang tetap bagian perut, jangan dada. Ya, bedakan kalau suara dari dada yang kencang itu dadanya. H gitu kan.
Ha. Ya, ada pergetaran di dada. Tapi ini dari tenggorokan bagian bawah. Ada seperti pergerakan sedikit ya. Ha, seperti itu. Dipegang dengan jari bisa ya di bagian tenggorokan bagian bawahnya. Ha. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita di dada, ha, tidak lemah jadinya. Nah, naik lagi ke tengahnya kan di tengah ha, agak ditekan tenggorokannya ada pergetaran. Ya, kalau nah, disambungkan antara pangkal lidah ini. Kalau kita bisa tekan saja di sini. Ada getaran. Nah, seperti ya, di atasnya. Itu ya, membedakan ya. Ya, kalau saja. Ya, seperti itu. Jadi ya, kalau jadi tenggorokannya untuk yang H kecil dia ada di bagian tengah, kalau yang H besarnya di bagian bawah ya. Bagian bawah ya. Cuma seperti itu. Kemudian kita lanjut di tha dengan sya ya. Tha tadi sudah kita pelajari dari ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Tha, ujung lidahnya ada di ujung gigi seri bagian atas. Tha, ya seperti itu ya. Tetapi kalau dia sya ya, shin hurufnya tetap dari alisan ya, bukan dari safatain ya. Untuk bunyi sya ini ada namanya tengah lidah ya. Ini kan kalau ini ujung di tengah lidah bertemu dengan langit-langit di tengahnya. Sya, nah, seperti itu. Sya. Nah, ini pengucapan bunyi sya ini kalau secara makhrajnya sama dengan kita pengucapan bunyi ja. Nah, kadang-kadang kalau kita bingung sya itu seperti apa, kita suka memajukan bibir ya. Nah, tapi kadang kita pengucapan bunyi ja dengan ya kita sudah bisa. Ja, ya. Nah, seperti itulah sya. Sya, ja, ya. Nah, itu. Seperti ada pinggir lidahnya itu terasa sedikit-sedikit ya. Nah, itu. Tapi dengan tidak memajukan bibirnya karena ini masih juga harokat fathah dan bunyi sya itu juga masih dari al-lisan, bukan safatain ya, bukan dari bibir tapi dari lidah. Jadi tengah lidah yang bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Sya, tha, sya. Nah, dengan posisi mulut tetap dibuka. Ya, kadang kita bunyi sya-nya itu dengan menyenyumkan bibir. Sya. Atau awal-awal itu kalau ibu-ibu tuh banyak mengucapannya begini. Sia gitu ya, sia ya. Ya, jadi SY gitu kan, sia gitu, sia, sia gitu kan, sia begitu kan. Jadi kalau disebutkan hurufnya tuh sin swin begitu ya, sin swin gitu ya. Nah, tidak ya. Jadi dia tetap hurufnya al-lisan dari lidah. Sekali lagi tengah lidah yang bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Kalau kita bingung, nah ini makhraj huruf shin itu sama dengan jim ya. Ja, bunyi ja. Ja dengan ya. Ja, ya, sya. Nah, seperti itu. Ya, sya. Ya sama tuh makhrajnya ya. Jadi kalau yang sa kan sama dengan za, vo gitu secara makhraj ya. Hanya berbeda dengan sifatnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau sa dengan sya, kalau secara sifat juga hampir sama ya, sama-sama al-hams, sama-sama istifal. Nah, itu. Kemudian bawahnya ada bunyi ja dengan za ya. Tadi ja itu sama dengan sya ya secara makhraj. Tengah lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Kemudian za ya. Nah, za ini secara makhrajnya sama dengan bunyi sin kecil. Ya, sa. Nah, di atas tadi ada ya. Sa. Seperti itu ya. Nah, ini yang sama temennya ini kalau dengan bunyi za itu ada sa dengan so. Ujung lidahnya di antara ujung gigi seri atas dan bawah hampir bertemu dengan ujung gigi seri bagian bawah ya untuk za. Jadi dibedakan. Jaza, jaza, jaza. Nah, seperti itu ya.
Kemudian lanjut sa tadi sin kecil ya, sama dengan za secara makhraj ya, sa. Kemudian sya-nya jangan berubah memajukan bibir jadi sa sya, begitu tidak. Sa sya ya, hanya tengah lidah yang bertemu dengan langit-langit di depannya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita pahami secara makhrajnya, tempat keluarnya minimal untuk membedakan. Baru kalau untuk lebih dalam lagi kita boleh belajar tentang sifatul hurufnya. Karena kita masih di awal, masih di Qira 1 ya, dasar-dasar. Yang penting kita bedakan dulu makhrajnya saja. Seperti itu. Dan penekanan pada harokat fathah, mulutnya harus dibuka. Intinya harus dibuka dulu ya. Mau membuka mulut, jangan malas ya. Kemudian bawahnya ada bunyi za ya. Za dengan za. Secara makhraj za ini sama yang dengan sa di atas sudah ya. Sa ujung lidah ada di ujung gigi seri bagian atas ya. Za tadi kan sudah ya. Za. Nah, kadang-kadang kita tertukar pengucapan za dengan za sama ya. A'udzu ya seperti itu. Padahal hurufnya zal. A'udzu. Nah, ujung lidahnya keluarkan sedikit. Komposisi keluarnya ujung lidah itu yang sama makhraj kan ada bunyi sa, kemudian za, dengan nanti dha. Nah, yang paling sedikit keluar ujung lidahnya sa, kemudian yang kedua za, baru yang paling banyak dha. Nah, begitu urutannya ya. Kemudian sa dengan sho secara makhraj dia sama. Secara sifat ada yang sama-sama al-hams ya, ada aliran udara yang mengalir ketika bunyi sa ataupun sho. Kemudian dia ada al-hams ya, sa dengan sho al-hams. Hanya yang dasar kita bedakan saja, bunyi sa itu tipis, kemudian sho-nya tebal. Perbedaannya dengan mengangkat pangkal lidah. Jadi sa-nya istifal, sho-nya isti'la. Tapi mulutnya sama-sama dibuka. Sa sho. Jadi bukan sa so. Kalau kita bunyi sa so berarti sama hurufnya, sama-sama sa saja, cuma tinggal di o, sa so begitu ya. Tidak. Karena dia sama-sama fathah, sama-sama mulutnya dibuka. Sa so. Nah, seperti ya. Kemudian lanjut kho dan gho ya. Secara makhraj dia sama. Ini saya akan menjelaskan perbedaan yang mendasar saja ya supaya lebih kita pahami. Kho dengan gho secara makhraj dia sama dari tenggorokan bagian atas. Ada pergetaran ya. Kho ada agak sedikit ngorok ya. Kalau posisinya dia kho dengan gho itu agak ke depannya saja dari kho. Sama makhrajnya dari tenggorokan bagian bawah. Yang mendasar kita bedakan supaya tidak tertukar. Ketika kita mengucapkan contoh bunyi kho, kita pasang punggung telapak tangan kita, kemudian ada aliran udaranya, berarti itu memang kho. Tapi kalau kita mengucapkan bunyi kho, tapi kita tertukar dengan gho, nah maka dia tidak ada aliran napasnya, berarti kan sifatnya al-jahar, ya, al-jahru, jahar, jelas. Maka itu ghain. Nah, jadi yang harus kita pahami, kalau bunyi kho itu al-hams, tapi kalau gho itu jelas jahar, ya, kho-nya samar, gho-nya jelas. Seperti itu. Kalau secara makhraj dia sama, secara dia huruf tebal atau tipis dia sama-sama huruf tebal, maka dia sama-sama isti'la, mengangkat pangkal lidah. Harokatnya fathah sama-sama dibuka ya, kho gho, jadi bukan khogo. Nah, gitu ya. Seperti itu ya. Jadi dibedakan. Nah, yang mendasar yang ingat seperti itu aja. Kalau kho, al-hams, ada napasnya nih. Kalau kho, jelas. Nah, seperti itu ya. Secara makhraj dia sama. Kemudian kalau bunyi ta dengan to. Nah, ini hampir sama juga ya. Kadang kita nyebutinnya ta, to, seperti itu. Jadi to itu hanya ta yang di o-kan. Ya, seperti itu ya. Tapi kita lihat harokatnya sama-sama fathah, berarti sama-sama mulutnya harus terbuka. Ya, secara makhraj dia sama,
Ya, secara makhraj dia sama, bunyi huruf ta dengan to, bunyi ta dengan to itu satunya dengan dal ya, da ya. Dia ada 3, ada ta, da dengan to. Ujung lidahnya bertemu dengan pangkal. Kalau tadi sa, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri, kalau ini pangkal ya. Ujung lidah bertemu dengan pangkal antara tumbuhnya gusi ya, gigi bagian atas tuh. Pangkal gigi seri bagian atas. Ta, ta, ta. Kemudian itu ya, seperti itu. Nah, yang membedakan apa? Kalau ta, itu sifatnya dia alhams, ya, ada udara yang mengalir. Ketika tu, dia jelas. Ya, bedanya yang kita lebih paham aja. Tanya alhams, to-nya jelas. Ya, tanya samar, kemudian to-nya jelas. Tanya huruf tipis, to-nya huruf tebal. Maka pengucapan to, pangkal lidahnya naik. Ya, isti'la. Tako, tapi sama-sama dibuka. Tako, ta, 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 to, to, tako, tako. Ya, bentuk mulutnya, kalau dia sama-sama fathah, sama. Jadi tidak tato. Nah, untuk membedakan apakah kita bertahan dengan bentuk mulutnya, ya, maka saya pernah sarankan suatu teknik ya, ketika kita mau mengucapkan fathah itu kita senyum dulu nih ya, senyum dulu baru bilang ta. Nah, ketika tato, bedakan dia berbeda jadi logat o, itu bukan dibentuk dari membentuknya mulut dengan memonyongkan bibir, hanya terdengar saja akibat kita mengangkat pangkal lidah. Tato, tato. Ya, seperti itu ya. Ya. Kemudian lanjut, bawahnya ada bunyi kho dengan ko ya. Kalau kita lihat sama-sama logat o. Tadi sama-sama tebal ya. Berarti dia sama-sama isti'la. Hanya secara makhraj saja dia berbeda. Kalau kho tadi kita sudah di atas ya. Itu berasal dari tenggorokan bagian atas ya. Dari tenggorokan bagian atas sama dengan kho tadi. Kho sifatnya tadi dia alhams ya. Nah, kalau bunyi ko itu pangkal lidah. Ya, pangkal lidah bagian atas nih bertemu dengan langit-langit. Oh, nah seperti itu. Jadi kalau kho itu dari al-halki atau tenggorokan, kalau bunyi ko-nya dari al-lisan ya, dari lidah. Jadi yang pangkal lidah bagian atas nih, ya, lidah nih ya, ini ujung lidah. Pangkal kan dalamnya ya, pangkal lidah yang bertemu dengan langit-langit. Nah, gitu ya. Jadi agak ya hampir bertemu dengan langit-langit ya. Itu agak berdekatan dengan makhraj huruf kafnya ya. Ya, kalau kafnya kan ka. Nah, itu pangkal lidahnya yang bawah ya, ka. Nah, seperti itu. Jadi beda ya kalau bunyi kho dengan qol. Kho, tapi dia sama-sama huruf yang tebal ya. Dan huruf yang tebal tidak akan tercapai dengan memonyongkan bibir ketika dia fathah ya. Jadi kalau memonyongkan bibir itu hanya bunyi wa saja. Wa di huruf waw ya. Kemudian dengan nanti kalau dia harokatnya berganti dengan dhammah. Misalnya seperti itu baru dia monyong ya. Kalau ko dia tetap dibuka ko seperti itu ya. Dan sifatnya adalah jelas ya. Bunyi ko tidak ada hembusan nafas yang mengalir ya ketika pengucapan bunyi ko. Kalau kita nyebutin yang ko tapi alhams berarti samar dengan ka, bunyi ka ya, kaf ya. Seperti itu. Kemudian lanjut za dengan dho ya. Secara makhraj za dengan dho dia sama. Ya, sama ya, za dengan dho. Jadi kalau za dengan dho bedanya apa? Za itu huruf tipis, berarti
dia istifal. Kalau dho-nya dia tebal, berarti isti'la. Ya, pangkal lidahnya naik. Itu saja yang membedakan ya. Secara makhraj dia sama. Dha, dho, lebih tebal. Jadi dha-nya lembutkan. Rokoh ya, lembut dha-nya. Dha, dho, dha, dho, dha, dho, dha, dho. Ya, pangkal lidahnya naik. Nah, kemudian ka dengan ko tadi ya. Sama-sama ketemu dengan langit-langit, hanya saja kalau kita langit-langit ini ada bagian yang keras sama yang lembek, ya. Ada yang kerasnya di depannya, kemudian lembeknya di dalamnya, berarti bunyi ko itu lebih ke dalam daripada ka yang kaf ya. Kemudian ka-nya bunyinya itu ada aliran udaranya, ada alhams, ka, ka. Kemudian ko-nya ko, lebih ke dalam ya. Secara makhraj dia sama, agak sama ya. Tapi berbeda kalau bunyi ko lebih di belakang bunyi ka, ka-nya di depannya ka, kemudian ke belakangnya ko, ko, ya seperti itu ya. Jadi ko itu tebal, ka-nya tipis. Kemudian bunyi ka-nya alhams, ko-nya jelas. Ya, beda ya. Kemudian yang terakhir ya, yang kita sering baca bunyinya sama juga ya. Ada bunyi dho dengan dho. Secara makhraj, kalau bunyi dho ini ujung lidah berada di antara ya, keluar sedikit ujung lidahnya menempel di ujung gigi seri bagian atas, sama dengan bunyi za dengan sa. Dho ya. Jadi ujung lidahnya bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas ya. Dho tetap dengan posisi mulutnya dibuka. Dho. Kemudian kalau dho, ujung lidahnya tidak keluar, dimasukkan ya. Jadi bisa menggunakan dua sisi lidah atau salah satu sisi lidah saja. Ya, misal sisi lidah bagian kiri bertemu dengan geraham kiri atas. Ya, atau sisi lidah bagian kanan bertemu dengan geraham kanan atas ya, atau dua-duanya. Jadi yang terbaik adalah dua-duanya. Jadi sisi lidah kiri menempel di geraham atas kiri, sisi lidah bagian kanan menempel di gigi geraham bagian atas kanan. Tapi kalau tidak bisa, salah satunya saja, itu biasanya lebih mudah ketika kita biasa mengunyah makanan di sebelah mana. Misal kalau saya sebelah kiri, ini ucapannya bo gitu ya. Jadi sisi lidahnya kiri ini menempel di geraham kiri atas ya. Di geraham kiri atas seperti itu ya. Bo ya. Jadi bo ya, seperti itu ya. Untuk mencapai tingkat ketebalan itu memang ya kita berproses untuk kesempurnaannya, sama saya juga dalam proses belajar ya. Jadi semakin kita membuka mulutnya, semakin naik pangkal lidahnya itu semakin tebal, dan itu memerlukan proses ya. Ketebalannya itu memerlukan proses. Jadi tidak langsung kita mendapatkan huruf itu tebal. Perlu latihan. Nah, seperti itu ya. Karena dalam prosesnya, kenyataannya gitu ya, dalam prosesnya untuk membuka mulut saja di huruf-huruf yang tebal, kita perlu proses juga ya. Jadi nggak semudah so, tadinya kita membuka mulut saja masih monyong so gitu ya, tapi untuk begitu saja membuka mulut saja perlu berproses ya, khususnya untuk pengucapan huruf-huruf yang tebal. Seperti itu ya. Soalnya ya, kita akan coba untuk membaca di halaman ini untuk jelas pengucapannya berbeda hurufnya. Soalnya ya, kita coba dengan peserta yang pertama ya, silahkan. Uti Putri, silakan. Syukron Utina ya. Saya yakin.
Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya. Ya, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Ustazah. Ya. Ya, hurufnya satu persatu ya, diucapkannya ya biar tahu bedanya. A, Tetap dalam harokat yang pendek ya. Tetap satu harokat. A, gitu. Seperti itu Ustazah. A-nya kurang jelas lagi. A-nya kurang jelas. Dibuka lagi. A. Jangan dipanjangkan. A. Ya. Lanjut. Sa. Ya. Sa-nya lagi. Sa. Enggak. Gimana Ustazah? Sa-nya bukan sya, bukan. Sa. Ujung lidahnya ada di ujung gigi dari atas. Sa. Keluarkan ujung lidah sedikit. Sa. Lagi. Pengucapan sa-nya sebelum mengucapkan memang ujung lidahnya keluar, tapi pas baca kedalamkan lagi jangan ya. Sa. Coba sa-nya. Belum. Itu yang terakhirnya. Kalau di awal nggak kena. Di awal pakai ada, jangan ada awalan. Sya, jangan ada awalan ya. Sa itu sifatnya hanya alham saja, udara yang mengalir ya. Tidak ada atrofir desis seperti sin ya. Baik. Sa langsung. Sa, kalau sa-nya sa ya ada seperti awalan. Ada s-nya seperti itu ya. Sa, karena dia ada astrofirnya sifatnya. Ada desis ya kalau sin-nya. Ya, lagi. Sa-nya ya belum dapat ya, dilatih sa-nya ya. Sa. Ya, masih belum istiqomah ya, kadang dapat, kadang tidak ya, sa ya. Ingat bawahnya lagi. Ya. Ya, pasti mencari. Hanya dari tenggorokan tengah, hanya H besarnya dari tenggorokan bawah. Ya, tapi tidak ditekan ya. Tidak ditekan H, begitu tidak H. Biasa. H Indonesia itu malah mendekati H besar ya. H Indonesia. H biasa. H, tidak H. Nah, kalau yang H kecilnya baru H seperti kita kebersan itu H. Nah. Kalau H besar, ya, H lebih natural. H besarnya H. H kecilnya ya. Ya. Oh, tapi jangan suaranya jangan dikehidungkan ya, jangan di ha gitu, jangan lari ke hidung ya. Ya, ya, lanjut. Sasha. Nah, tuh, saya. Ustazah. Ya. Assalamualaikum Ustazah, saya mohon nyimak aja mendadak punggung saya nyeri sama pinggangnya. Saya nyimak ya Ustazah, maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Safakilah Umi Suri ya? Iya, Ibu Umi. Ya, iya Umi Suri Ustazah. Oh iya. Iya. Segera sehat Umi Suri, istirahat dulu Umi Suri. Safakilah ya. Insya Allah sudah mendapatkan pahala dari Allah ya, sudah diniatkan ya. Amin. Barakallahu fiikum Umi. Ya, lanjut. Sasha. Jangan dipanjangkan. Sasha. Ya.
Jaza. Nah, pendekan janya. Jaza. Jaza. Tadi kalau yang ja tadi seperti sya tadi ya. Jaza. Jaza. Kalau yang z Jaza. ini seperti sin kecil tadi ada asofirnya, ada z. Za. Za. Jaza. 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 Ya. Sasha. 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 Sini lagi sin besarnya. Sya. Sasha. 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 Bukan syia. Sya. Sya. Sasha. Sasha. Ya, dia beda ya. Secara Iya. makhraj dia berbeda. Kemudian kalau sin itu dia ada sofir tuh desis. Tapi kalau shin besarnya dia tafasli ya. Sya. Seperti itu ya, bukan syia. Bukan syia. Sasya. Sasya. Nah, gitu. Sasha. Sasha. Ya, Lanjut pokoknya. saja. Ya, lanjut. Yaza. 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 Za ya. Yang yaza saja. Yaza. Oh, beda ya? Ah, Umi baca di- Iqra saja. Ikro halaman 34. Yang baris ke 1, 2, 3. Baris Oh, iya. keempat saja. Oh iya, ya. Kalau di layar kan za ya. Kalau di sini Oh. ya. Oh iya, Oh, aku pakai yang di layar aja ya saja ya. ya boleh. Zaza. 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 Saso. Saso. Jangan dipanjangkan, huruf awalnya jangan dipanjangkan. Safo, sama-sama pendek. Saso. Saso. Soalnya jangan dipanjangkan, dibuka. Saso. Bentuk mulutnya sama. Saso. Kan secara makhraj dia sama ya. Bedanya itu hanya pangkal lidahnya naik. Jadi tidak ada perbedaan yang ketika nampak kasat mata itu dia sama. Safo, safo, hanya terdengar beda. Sahnya A, ya kan? So-nya seperti terdengar O, tapi tidak dibentuk saso. tetap. Safo, safo, fo, safo. Saso. Jangan Saso. ditahan. Hah? Jangan ditahan. Jangan ditahan. Safo, itu kan ditahan. Safo dibuka. So-nya dibuka. So, gitu ya. Jangan ditahan. So. So. Ya, so. Saso. 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 Masih belum saja. Saso. Ya. Jadi kalau kita ada nampak di layar wajah kita, itu bentuk mulutnya tidak berbeda ya. Sama, kan dia sama fathah. Fathah itu kan mulutnya harus dibuka. Berarti ukurannya sama ya? Sama. Kemudian dia sama-sama alhams, ya kan? Ada udara mengalir. Sama makhrajnya, berarti lidahnya bentuknya sama. Sama. Berarti ukuran mulutnya sama, lidahnya sama. Nah, ya sama-sama samar, bedanya hanya apa? Sanya istifal, sonya isti'la. Tidak nampak kasat mata dari luar ya. Ya kan? Ya, karena lidahnya naik. Sa, so, sama. Sa, so. Akhirannya itu sa. Kalau dipoto kita bunyi sa, dipoto dengan so, dipoto itu sama gitu ya. Nah, seperti itu. Sa, so, sa, so. Masih ya saja. Ya. Sa, so. Pendekan. Sa, so. Saso. Saso, saso. Kalau satu, sa, so. Nampak sama? Sama. Nah, ya seperti itu. Ya, hanya terdengarnya berbeda. Ya. Iya. Saso. 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 Masih belum ya Ustaz ya? Ya sudah lumayan ya, sudah lumayan ya. Ya. Jadi hanya suka latah nih bibirnya kan sa so
Kan begitu ya, masih so, tidak monyong 100% so gitu enggak, tapi so begitu ya. Nah, Iya. ini caranya nih supaya bertahan nih garis ini. Aha. Se, so, Saso. Saya coba lagi saja. Nanti dilatih lagi ya bawahnya. Ya. Halo. Secara mahraj dia sama, kemudian fathahnya juga sama, berarti ukuran mulutnya juga sama-sama harus dibuka. Bedanya hanya udara saja mengalir ketika kho-nya tidak. Kho. Kurang dibuka. Buka lagi. Kho. Ya, sudah lumayan. Ya, lanjut. Tato. Ya, apa? Ta Sama dengan ya, to saya? secara makros dia sama ya, berarti tidak tampak dari luar ya. Ya. Tidak tampak dari luar, hanya yang dirasakan tanya alhams ya, ada udara mengalir, to-nya jelas. Tah. Nah, Tato. Tato. tato, Tato. 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 Belum tebal. Belum. To-nya belum tebal ya. Masih to begitu ya. Ya, Jadi to, dibuka lagi mulutnya. To, pangkal lidahnya naik. Tato. Ustazah. To-nya. Ya, lanjut bawahnya. Bapak kita pengenalan dulu. Ya. Hoko. Benar nggak saya? Hoko. Ya, ini ya dari al-halki ke al-lisan ya. Jadi perubahannya nampak di lidahnya ya. Kho, tapi pangkal lidahnya sama-sama naik. Kemudian kalau bunyi kho-nya ada al-hams, aliran udara mengalir. Ketika kho-nya harus jelas. Kho-nya jelas. Ya, kho-nya jelas. Hoko. Ko. Bukan kok. Coba dipasang. Nih, pasang apa namanya? Punggung telapaknya ketika bunyi ko-nya. Kalau ada aliran nafasnya berarti masih samar. Ko. Harusnya jelas. Ko. Udah benar belum Ustazah? Ko. Coba dirasakan. Ada aliran nafasnya, ada hembusan. Ko. Sedikit. Nah, ya kalau misalnya masih ada aliran nafasnya, ini ada hembusan udaranya, berarti dia mendekati kaf ya, bukan ko. Tapi kalau ko jelas ya. Ko, tidak ada. Ko. Kalau ho ada. Ho ya. Ho. Ya. Ko. Ketika kita ngucapin ko-nya hilang tuh ya misalnya. Ko gitu. Kalau sama-sama berarti huruf kaf yang kita ucapkan cuman logatnya o, jadi ko begitu ya. Jangan ko. Sama-sama dibuka mulutnya. Ko. Nih, Ustazah. Hoko. Lebih nampak ya kalau kita bandingkan hurufnya. Ya, lanjut. Zazo. Jangan pakai e. Jangan pakai e, za-nya lembut. Zazo. Enggak pakai za begitu enggak. Langsung za lembut ya. Zazo. Itu saja. Zazo. Dia sama-sama jelas ya, hurufnya sama-sama jelas, tidak ada hembusan nafasnya. Tapi dia sama-sama lembut. Jadi jangan ditekan azza gitu kan. Allah gitu enggak. Za lembut aja. Za. Hanya pangkal.
Zazo. Zazo. Beratkan di zo. Zazo. Ya, kalau zo itu lebih berat ya, tidak lancar. Zazo, zazo, zazo. 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 Jangan di zazo, zazo tidak. Zazo, zazo, wo, wo. Zazo. Zazo. Kita coba lagi saja. Ya, lanjut. Ya. Lanjut. Kako. Ya. Kako. Bedanya K-nya tipis, O-nya tebal. Kemudian K-nya alhams ya. Aha. Jelas. Kako. Kako. Ka, kako, kako. Kako. Ya, Kako. tebal ya. Kako. 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 Masih Lagi. Kako. lanjut saja. Ya. Lanjut. Kako. Kako. Jangan dipanjangkan K-nya. Kako. 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 Ya. Ya, ko-nya masih bulat ya. Ya. Kurang dibuka lagi ya. Ya, lanjut. Zozo. Zozo. Jangan dipakai awalan zo, enggak. Dia kan bunyi zo itu sebenarnya dia lembut, roh ya. Nah, lembut. Sama dengan zalnya. Zo. Ya, hanya dia berat, maksudnya tidak lancar. Zo. Ya, Zozo. ya itu istilah. Zozo. Zozo. Ya, do-nya bo. Bo, Do. tetap dibuka juga sama. Bo, dibuka. Do. Zozo. Dibuka dulu ya. Zo, zo, bo, zo, bo. Zozo. 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 Ya, cukup ya. Berarti sebenarnya apa ya di cross 1 ini yang harus kita ada yang harus kita dahulukan. Maksudnya kan kita kadang-kadang kita kan kesalahan atau kekurangan kita kan masing-masing ya. Apa tuh yang harus diutamakan dulu? Ya. Jadi untuk melatih ketebalannya. Sebenarnya sih kalau intinya untuk di cross 1 ini karena kita masih mempelajari harokat fathah ya, istiqomah kan dibuka dulu gitu ya. Nah, seperti itu. Mulutnya ya Ustazah ya, dilebarin. Baik. Jadi istiqomah dulu. Belajar dari bunyi A sampai bunyi Ya itu nanti berubahnya di wa saja gitu kan. Kemudian yang di memang yang disafatain ya. Seperti ma gitu kan, wa, fa itu berubahnya. Tapi kalau untuk yang lain begitu kan diistiqomahkan. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho gitu kan. Jadi distabilkan. Da, za, ro. Nah, seperti itu. Jadi latihan dulu seperti itu. Baik Ustazah. Oh ya. Jadi nanti ketebalannya itu berproses ya untuk huruf-huruf yang kita berproses. Yang penting kita istiqomah dulu. Pokoknya buka deh mulutnya dulu. Buka mulutnya ya. Ya, ya, membuka mulutnya sesuai dengan mahrajnya. Nah, seperti itu. Ya, cukup. Baik Ustazah, syukran bimbingannya Ustazah Neneng. Sehat ya Ustazah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lanjut. Yang lain, Ustaz kedua. Silakan Umi Heni. Baik Ustazah, terima kasih. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ulang itu ada huruf-huruf zal ya di a'udzu minasy-nya. Ingat tadi shinnya dari mana ya? Tidak boleh memonyongkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, di akhirnya tidak ditasdid mimnya ya, tidak himinas tapi himinas. Baik Ustazah. Himinas. Baik saja. Himinas seperti itu ya, Cak.
Ya. minasyaitonirrajim. Ya, jadi tidak Ya. ditasdidkan ya, mim tidak ada tasdid. Ya, lanjut. Baik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut baca. Ya, ya Ustazah. A a A a a a. a. Ya. Baik saja. Sa sa Yo. sa Sanya, sa. ulangi ya, sanya ujung lidah. Baik. Ujung Sa lidahnya sa keluarkan sedikit, nempel di sa ujung lidah sa di atas. Sa 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 sa. sa sa. Oh, sama itu, jangan sa sa. Sa sa. Coba sanya. Baik. Sa 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 sa. Nah, sanya yang Sa, belum sa. ini. Ya, sanya yang belum ya. Ya, Baik, dicatat Ustazah. ya yang misal huruf-huruf yang masih mengalami gangguan ya. Jadi dilihat lagi makhrajnya. Sa ini ujung lidahnya ada di ujung gigi seri bagian atas. Sa. Jadi jangan ditarik sa, tapi dikeluarkan sa. Sa. Baik. Sa 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 sa. Masih belum ya bunyi. Belum, Ya, lanjut Ustazah. bawahnya. Baik saja. Ha ha Ini kurang natural saja. Ha di tengahnya. Baik. Ha ha. Ha. Baik saja. Ha ha Ya, ha. Ya. Ha. Baik saja. lanjut. Sasha. Nah, itu. Ya. Sanya sa, sekali lagi ujung lidahnya menempel di ujung gigi seri atas. Kemudian sya-nya, ya. Tengah lidahnya itu ke langit-langit ya di depannya. Sya, sasya. Tidak dibantu dengan bibir sya, tapi sya, sasya. Hanya perbedaan dari lidah saja ya. Lidah saja yang berubahnya. Sasha. Itu hampir dapat sanya. Lagi. Jangan jelas S ya. Dia TS gitu Indonesia ya. Masih belum tepat ya. Maksudnya belum ya. Ya, lanjut bawahnya. Belum dapat ya Ustazah. Baik saja, nanti saya latih. Dibunyi sa ya. Jadi lagi sa. Ya, bawahnya ja. Kalau sa gini masih salah Ustazah. Kalau sa itu hurufnya. Kalau sa ada hamzah sukun itu hurufnya. Kita kan sudah berbunyi, sudah berfathah. Jadi masih sa seperti itu. Belum. Ya. Ini masihnya sa begitu, masih sa begitu ya. Jadi belum sa. Ujung lidahnya itu dipertahankan, dikeluarkan sedikit saja. Jadi jangan ditarik pas bunyi sa gitu. Jangan sa gitu tidak. Baik saja. Baik saja, nanti dicoba. Lanjut berikutnya saja atau mau? Ya, lanjut bawahnya. Jaza. Ya, zainya.
jaza, jaza, Ya. Yuk, lanjut. jaza. Baik, Ya, saja. lanjut. Sasha, Sasha, Ya. Sasha. Sudah baik ya. Jadi jangan pakai bibir ya. Sasha, Sasha. Sasha, Ya, seperti itu. Sasha. Baik Ya. saja. Ya, diingat ya. Jadi Sasha. kalau kadang kita secara tidak sengaja ya pengucapan shin besar itu sya itu pakai bibir ya. Bibir, ya Ustazah, betul. Ya, jadi dipertahankan ya. Sasha, ya. Sya, sya. Sha, sha, Ya. sha. Ya, seperti itu ya. Baik saja. Kalau di bacaan tahu tadi minasya, ya kan? Oh Bukan ya. minasya gitu ya. Minasyaito, seperti itu. Ya. Minasyaito. Baik saja. Itu juga nanti dibuka ya. Bawahnya lagi. Baik saja. Za, za. Yo, bedakan. Za-nya sama dengan sa tadi. Ujung lidahnya keluarkan sedikit. Za, Za. Makhrajnya sama. Za. za, 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 za. Kalau za-nya tadi za, sya. Ja. Za. 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 Nah, ya berarti ya, Umi belajar huruf-huruf yang makhrajnya ujung lidahnya ada di ujung gigi jari bagian atas ya. Berarti ada Yang bunyi sa, ta za dan dengan za, zo. kemudian zo. Ya, Oh, Ustazah. ya. 3 ya Ustazah. Sa, Ya. za, dan zo. Zo. Ya. Sa, za, dan zo. Baik saja. Itu masih belum pas itu pengucapannya. Ya, lanjut lagi. Sa. Sa, sho. Ya. Sa, sho. Makhraj dia sama ya. Ujung lidahnya di antara ujung gigi seri atas dan bawah, hampir mendekati ujung gigi seri bagian bawah ya. Baik saja. Sa, Sa, sho. nah, jangan dibantu pakai bibir so, Oh, ya. so, tidak. Baik saja. Makhrajnya dia sama. Sa, so, Baik saja. sa, so. Sa, so. Sa, so. Ya, so-nya belum ya. Sa, ya. Sa, so. Dan sebentar saja. So, Ini bibirnya masih ikut. so. So, ya, tetap pertahankan garisnya Mas. Sa, Ya, so, saya sa, akan so. pertahankan. Ya, Sa, so. Sa, so. masih Sa, sa, so. gitu. Sa, so, begitu masih ya. Sa, so. Ya, Oh, tidak ya, ada perubahan. Ustazah. Sa, Masih. so. Baik. Sa, so. Sa, so. Ya, tapi maksudnya sudah lumayan ya. Kita kan nggak langsung ya. Jadi minimal dia mulutnya dibuka, tidak dengan memonyongkan bibir untuk pengucapan Baik, huruf Ustazah. fathah yang huruf yang tebal ya. Nah, nanti seiring itu berlatih terus, insya Allah nantinya lebih natural ya. Ya, lanjut. Sa, so. Ya, Ustazah. Sa, so. Ya, diusahakan untuk tegang, Ustazah. Sini. Baik. Ya, lanjut. Baik, Ustazah. Lanjut ke ho ya Ustazah. Ya. Ho, go. Sama dibuka, bentuk mulutnya sama, dari tenggorokan bagian atas juga dia sama, bedanya hanya kalau bunyi kho-nya hamas, gho-nya jelas ya. Ho, go. Ya, gho, kho, gho, kho, gho. Ya, gho-nya ya, gho. Go, bukan go, bukan, tapi go. Ya, lanjut dulu Mi. Ya, bisa ditandai masing-masing ya huruf-hurufnya yang memang perlu latihan Tadi yang ekstra. belum yang go ya Ustazah. Iya, ini ya. Masih ke bawah G, ke bawah G, huruf G gitu. Oh ya, ya baik. Nah, itu pengaruh juga perubahan karena bibirnya masih bergerak. Go gitu aja. Go, ya.
Yuk, lanjut. Masih. Baik. Ya, perlu dilatih. Tato. Baik. Nah, sama nih. Ta- Makhrajnya sama. Baik. Tato. Tato. Nah, itu Tato. berarti kalau dia makhrajnya Tato. sama, berarti bentuk mulutnya juga sama ya. Sama. Ya, Ya, Ustazah. tidak ada perubahan lisan, lidahnya juga tidak ada, tetap sama ya. Baik. Tato, tato, Tato. tato. Baik. Cuma tebal ya, Ustazah. Ya, Tato. Ya. ya. Pangkal lidahnya naik, Tato. kemudian nya alhams. Tato. Ya. Baik. To-nya jelas. Tato. Tato. Ya, Ustazah. Te, ko, sama ya. Tato. 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 Ya, lanjut. Baik. Ini lanjut. Kho ya Ustazah. Kho. Ya, kho dengan ko beda makhraj ya. Makhrajnya huruf kho, bunyi kho itu dari al-halqi, tenggorokan bagian atas, kemudian dia pergerakan ke alisan ya, pangkal lidahnya ke langit-langit di atas ya. Jadi ko gitu ya. Jadi Baik. bukan ko, dia jahar, dia jelas. Kho-nya samar atau alhams, ko-nya jelas. Kho, ko. Baik. Kho. Ya, tetap dengan Kho. mulutnya dibuka ya, tetap mulutnya dibuka. Kho. Ya, pendekkan lagi. Kho. Kho. Baik. Kho. Ya, ya. Kho-nya tadi sudah dibuka ya. Kho-nya juga tinggal dibuka juga ya. Kho. Ya, ya, lanjut. Zazo. Nah, itu Zazo. enggak. Jadi pengucapan za dengan zo-nya yang Umi sebutin itu menyerupai bunyi za. Berarti Oh, kalau ya. za itu kan berarti ujung lidahnya tidak keluar, ya. Ujung Za. lidahnya tidak keluar. Beda makhraj ya, salah tempat begitu ya, salah makhrajnya. Baik. Zazo. Zazo. Coba lagi. Za, Zazo. Zazo. zo. Jangan ditarik ujung lidahnya, jangan ditarik ke dalam zo gitu, tidak. Zo. Jadi konsentrasi kedua arah bunyi zo-nya. Pangkal lidahnya naik tapi ujung lidahnya tetap keluar ya. Baik, Zo. Za. Zo. Belum Belum ya. ya. Jadi Zo. berarti memang huruf yang ini ya, ujung lidahnya yang bertemu dengan ujung gigi seri bagian atasnya ini ya, yang belum kena. Jadi masih disamakan dengan makhraj huruf zai bersaudara tuh, zai sin dengan shad. Jadi masih di antara. Ujung lidahnya itu masih di antara ujung gigi seri dan atas dan bawah, belum menempel di ujung gigi seri bagian atas. Ujung lidahnya belum keluar sedikit ya, berarti ya. Baik saja, Ini. jadi catatan saja. Iya. Ya, lanjut bawahnya. Kako. Ya, sama, bentuknya sama. Baik. Kako. Ya, ko-nya sama dengan ka, bentuknya dibuka mulutnya, cuma beda alhams. Kemudian pangkal lidahnya naik ko-nya. Untuk menyamakan bentuk mulut itu, jadi kalau misalnya kita cuma beda begini, sama-sama kita anggap sebagai huruf yang tipis, berarti memang sulit untuk mempertahankan posisi bentuknya sama. Misalnya gini ya, kita anggap ko-nya tipis, jadi ka, ko, pasti begitu berubah. Nah, untuk mempertahankan bentuk mulut pengucapan ko itu terbuka sama dengan ka, maka dia bantuannya pangkal lidahnya. Ka, ko, ka. Nah, ini yang keras, lebih penekanan ya, lebih kerasa seperti ini. Ka, Umi bilang ka, ya. Kemudian ko-nya pangkal lidahnya naik untuk bertahan supaya tetap mulutnya. Ka,
ko. Nah, begitu. Ya. Ka, ko. Nah, masih ko gitu. Oh ya, ko Ka, masihnya. ko. Ko, Ya. ko. Maaf ulang. Ko-nya belum dapat tuh saja, sebentar. Iya. Maaf. Ka, ko. Ya. Ka, ko. Ya. Memang bunyi kaf dengan kof ini kalau dilihat dari kuat atau lemahnya huruf memang dia sama-sama kuat ya. Sama-sama kuat, tapi kafnya dia tipis, kofnya dia tebal. Jadi kafnya itu istifal, kofnya isti'la. Kemudian kafnya samar atau alhams, kofnya al-jahru jelas ya. Jadi untuk kalau kita tidak menebalkan bunyi ko itu, tidak kurang isti'la ya, tidak mengangkat pangkal lidah, maka sulit untuk mempertahankan bentuk mulut yang sama dengan ka. Jadi pasti berubah dia. Ka, ko, kalau tidak ada bantuan dari pangkal lidahnya yang naik. Ka, ko. Jadi penekanannya, titik beratnya itu, mulutnya itu sudah pasrah ketika ka. Nah, jadi bantuannya untuk lebih mempertahankan pangkal lidahnya naik. Ka, ko. Nah itu, jadi beralih ke, ini, ada pangkal lidahnya. Ka, ko. Jadi sudah tidak ada penekanan di bibir itu lemas gitu ya, sudah pasrah gitu ya, tidak ada kekuatan untuk ko begitu enggak. Oh ya, saja. Ko. Baik saja. Ka, diulang. Ka, ko. Ya. Ka, ko. Ya, lemas ya saja. Ya, Ka, ko. Ya, sudah lumayan ini ya, tinggal dilatih lagi ya. Ya, lanjut ya, terakhir. Ya. Zo. Sama. Kalau bunyi bo-nya itu sama sekali belum dapat ya, Mi. Tapi tadi samar terdengar bunyi bo yang Umi ucapkan itu malah kadang bunyi zai yang di o, zo, begitu. Kadang malah mendekati sedikit bunyi zo. Nah, tapi kalau bo-nya belum dapat. Yang belum dapat, yang ujung lidah keluar ya Ustazah? Bukan. Yang bod itu sisi lidah. Oh ya, yang salah satu geraham ya, kanan atau kiri itu ya Ustazah? Ya, betul. Baik. Ya. Masih agak kesulitan saya Ustazah mungkin. Iya. Do-nya. Iya, do-nya juga karena tadi zo-nya juga belum dapat ya kan, masih menyerupai bunyi zai gitu kan, jadi zo. Jadi bunyi do-nya juga masih ke bawah zo, jadi sama itu ya. Baik saja. Ya. Jadi yang lebih mendasar itu kalau misalnya yang lain kan berproses ya Mi, misalnya ko itu proses aja. Tapi yang sama sekali memang belum dapat karena makhrajnya disamakan dengan bunyi zai semua itu sa, za, zo, ditambah satu lagi do. Ya. Karena do-nya itu ya masih samar juga dengan zo, jadi patokannya tidak lepas dari makhraj huruf zai tadi, zo gitu. Sebatas ujung lidahnya tidak keluar atau sisi lidahnya kurang menempel. Baik. Do-nya belum dapat ya Ustazah juga. Do, ya belum dapat ya Ustazah. Malah ada sebagian yang bunyi do Umi malah mendekati bunyi do yang Umi belum bisa gitu. Oh, begitu ya Ustazah. Baik Ustazah. Ya. Tapi kalau nyebutin bunyi zo aslinya itu malah memang belum dapat begitu ya. Baik saja. Ya cukup ya Mi. Ya dilatih lagi.
Ya, insya Baik Allah nanti Ustazah. kita nanti lanjut ikro-ikronya kan sambil mempelajari panjang pendeknya kan kalau huruf tetap akan diulang-ulang ya. Baik Ya, lanjut. Ustazah. Baik Ustazah, terima kasih. Mungkin ada yang lain. Iya. Masih nunggu. Baik Iya. Ustazah, jazakillah khair Ustazah. Akan Ya, diperhatikan yang 3 huruf tadi Ustazah. Do, Ya. do, dan lo, kemudian sa, ya. 3 huruf Ustazah. Oh, 4 dengan doanya ya. Iya. 4 dengan do. Oh, lo, ya. Iya. Ya, silakan lanjut dulu yang lain ya karena waktu kita terbatas. Nanti Iya Ustazah. Terima bisa kasih sambil Ustazah. menyimak ya. Yang lain bisa sambil menyimak. Jadi kadang mungkin kalau kesalahannya dia sama, jadi penjelasannya juga sama ya. Ya, lanjut yang ketiga Umi Aida ya, silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Ustazah. Ya, lanjut. A. A A. Ya. Sa. Sanya ulangi lagi. Ujung lidah bertemu ujung gigi. Sa. Ya, sanya sa ada sofin ya. Sa. Yang kedua. Sa. Sin ya, bunyi sinnya ujung lidahnya di antara gigi seri atas Gigi dan seri bawah, atas dan mendekati gigi seri bawah ya, mendekati ujung Sa. gigi seri bawah. Sa. Ya, ulangi dua-duanya. Ulangi. Sa. Sa. Ya. Sa. Ya, sa. Sanya kurang natural. Sa, yang sin. Sa ada sofin ya, ada seperti itu. Sa. Ya, ada awalan ya. Sa. Gitu saya. Ya, seperti S Indonesia biasa. Sa, si, su, sa. Ya, biasa ya. Sa. Lebih ringan. Sa. Ya. Ya. Jadi ulangi. Sa. Saya kurang natural aja, bukan nggak bisa. Saya yang biasa, sin yang biasa, sa. Kan ini apa ujung lidah di antara gigi seri atas dan bawah kan? Iya. Iya. Jadi kalau tadi bunyi sa-nya itu ujung lidahnya keluar sedikit, dimasukkan kan ya? Sa, ditarik. Sa. Ya. Iya, jadi lebih ringan aja, lebih natural gitu ya. Sa biasa. Sa. Jangan terpengaruh bunyi sa. Ya. Gitu saja. Ya, kadang Umi ini bukannya nggak bisa, tapi ke bawah sa tadi, setelah sa tadi ke bawahnya. Kalau langsung kalau langsung bunyi sa gitu bisa. Nah, tapi pas tadi digandengkan dengan sa itu mungkin agak keterpengaruhan bunyi sa tadi. Iya, kagok sama ini apa? Posisi Ya. itu saja. Nah, ya betul. Jadi cuma kurang natural saja. Ya, lanjut bawahnya. Ha. Ini yang saya nggak pernah bisa nih Ustazah bedain apa pangkal, ujung sama apa. Ha. Atas bawah aja. Kita pakai atas bawah aja. Jadi ini bawah, tengah, atas gitu ya. Ha. Ya, jadi kalau bawah ini bawah, tengah, atas. Ya, kalau nggak tahu pangkal sama ujung, atas bawah saja deh. Kalau ini hanya apa nih Ustazah? Tengah. Kalau ha kecil tengah, ha besar Kan? bawah. Ha. Bawah. Ya, dari tengah ke bawah. Ha. Agak mundurin. Ha. Ya, terus.
Gitu saja. Cuma kurang ini aja, Mi, kurang natural. Kalau Mi bilang ha gitu kan. Jadi ha gitu ya. Direlakin aja. Ha. Iya. Iya. Kan pergerakannya itu hanya dari al-halqinya di dalam gitu ya. Bukan dari lidah atau apa. Iya. Iya. Bentuk mulutnya sama, ha. Gitu saya. Ya. Jadi murni pergerakannya itu al-halqi, tidak ada perubahan dari bentuk mulutnya ya. Itu yang kita paham. Oh, ini perpindahannya dari mana begitu ya. Berarti harusnya tidak melibatkan apa begitu ya. Nah, itu. Ya, lanjut. Sasya. Ya, jangan dipanjangkan. Sasya. Sasya. Sya. Sanya tadi ujung lidahnya keluar. Sasya. Kemudian ya. Ya. Lanjut. Ulang. Jaza. Sama Mi. Jaza. Ya, za. Ada za, bukan za, tapi z. Ada z, ya kan? Ada asofirnya. J-nya biasa. J. Zainya z. Jaza. Jangan dipanjangkan J-nya. Jaza. Ya. Yo. Sasya. Tanya jangan jangan dipanjangkan. Gitu saja. Ya, lanjut. Ya, dikromi ya, betul. Ya, kalau dengan ya dengan za ya, kalau iyanya tadi sama pengucapan dengan sya, sini titik ketiga ya. Ya za ya. Dilahirkan za ya. Zat. Karena memang ada sebagian orang yang mengucapkan bunyi ya dengan za itu sama ya. Gitu saja. Ya. Lanjut. Pendekan sanya. Gitu saja. Soalnya bentuknya sama dengan sa. Ya, hanya pangkal lidahnya naik ya. Belum masih mengunyungkan bibir. Harusnya monyong ya Ustaz ya? Enggak boleh. Enggak boleh. Itu di mute Ibu ada yang bicara. Oh iya. Berarti ya, maaf tadi saya. Ya, Umi Heni, di mute dulu ya Umi Heni. Ya, lanjut Umi Adia. Berarti kalau ini semua aktif ya Ustaz ya? Ya, pasti pergerakan mulutnya. Ya, soalnya diusahakan mulutnya tetap terbuka ya, dengan tidak memunyungkan bibir secara makhraj dia sama. Sama dengan sa saja. Jangan ditahan. Jadi gemetar gitu giginya. Jangan menahan gigi ya.
Safo, ringan. Safo, hanya apa ya, menaikkan pangkal lidah saja ya, jadi sama. Ya. Gitu saja. Ya. Gitu saja. Kho. Ya. Ya, lanjut. Mahrotnya sama. Tato. Mahrotnya sama ya. Hanya bedanya gerakan pangkal lidahnya. Jadi tampak luar dia sama ya. Proses ketika kita harus membuka mulut ketika huruf yang tebal memang awalnya ditahan dulu. Yang penting kita nggak monyo. Tapi Umi masih menahan, masih po gitu. Jadi sebatas menahan untuk tidak memonyongkan bibir ya kan. Ya, jadi tinggal dibuka lagi. Tapo. Ya, lumayan. Lanjut. Ya. Lanjut Ustaz ya. Ya, lanjut. Ya. Ini K dulu. Kako. Ya, kako. Ya, lanjut. Lagi. Dipendekkan, vo-nya, pendekin. Vo. Iya. Sedikit lagi. Bo-nya. Bo. Ya. Ya, sudah lumayan itu ya, sudah ya. Hanya perlu dilatih diistiqomahkan saja bentuk mulutnya ya, Mi, dibuka ya. Ketika dia fathah ini semua mulutnya harus dibuka. Bertahan. Kalau sebatas hanya bertahan untuk tidak memonyongkan bibir tinggal ditambah dibuka. Ya, tinggal ditambah dibuka. Jadi jangan tidak wo, hanya sebatas menahan, tapi dibuka lagi wo. Nah, gitu ya. Iya. Ya, cukup Mi. Ya, makasih Ustazah. Jazakillah khair ya Ustazah. Sehat selalu untuk Ustazah. Ya, lanjut. Saya Ustazah. Ya, silakan Mina ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah betul? Ya, lanjut kita baca. Salah ya? Sudah betul belum? Ulangi. Ya, lanjut. Yuk, sanya lebih natural. Sa. Lanjut. Ya, ulangi. Sa. Sanya ada asofir, ada desis ya. Sa begitu. Sa. Ya. Ha. Lagi. Ha. Ya. Sa. Sianya jangan sya, ada tafasi. Sya. Ya, ada dia suaranya itu nyebar ya. Sya gitu, ada sya. Sasya. Ya. Lanjut. Ini ja ya? Ya, jaza. Lagi jaza. Ya, tampakkan asofirnya di za-nya. Za.
Jaza. Jaza. Ya. Sasha. 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 Sha. Sya. Ya, Sasha. Sasha. Ya, lanjut. Yaza. Saso. 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 Dibuka lagi. So. Saso. Saso. Ya. Jangan dibantu dengan tetap diam bibir bawahnya. Mengikuti Saso. gerakan mulut saja ya. Saso. Ya. Lanjut. Horo. Ya, dibuka lagi. Horo. Khoro. Horo. Ya, masih sebatas khoro. Khoro gitu. Kurang dibuka lagi ya. Khoro, tinggal dibuka aja. Horo. Ya, berarti pangkal lidahnya belum naik ya, masih sebatas khoro begitu, belum tebal ya. Belum tebal, tinggal menebalkan. Khoro. Horo. Ya, itu sudah lebih tebal. Yuk, lanjut. Tato. Dibuka lagi to-nya. Tato. Tato. To. To. Ya, seiring dengan pangkal lidahnya naik itu mulut kita tetap lebih terbuka ya. Ya, lanjut. Hoko. Buka lagi. Hoko. Ya, khoko. Hoko. Ada pergerakan untuk membuka mulut ya. Khoro. Khoro. Misalnya kan. Sama dengan itu. Khoro gitu kan. Ada pergerakan mulutnya lebih dibuka gitu. Hoko. Ya, Zallo. lagi. Zallo, tidak dibantu bibir bawah. Zallo. Ya, al-lisan ya. Ya, sama makhrajnya. Zallo. Zallo. Zo-nya kurang tebal. Zo. Lo. Ya. Kako. Lagi. Kako. Ya. Lobo. Lobo. Ya, kurang dibuka lagi. Bibirnya tidak digerak. Lobo. Makhrajnya beda ya. Do-nya do, Lobo. do. Lobo. Ya, sudah lebih baik ya. Ini yang masih lata bibir bawahnya ini membantu, bukan memonyongkan. Kalau memonyongkan itu kan yang dua-duanya gitu ya. Atas dan bawah, ini cuma bibir bawah aja. Jadi bibir bawahnya itu bergeraknya dia seiring dengan pergerakan mulut saja ya, tidak bergerak sendiri ya. Itu ya. Ya, lanjut. Yang lain? Ya, syukran Lumina ya. Cukup ya, masih di unmute tuh. Di mute. Suaranya. Ya, sudah di mute itu Umina ya. Ya. Lanjut Umi Weni, silakan. Ya, makasih Mina ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja mohon bimbingannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut saja. Ya, lanjut kita baca langsung. A. Jangan dipanjangkan ya, Mi. A.
A, Ya. sa, Sa, ya. ha, Terakhirnya jangan pakai hamzah sukun ya, hanya ha, ya. Sasha, ya. Mi, ini anggap hurufnya satu-satu ya, jangan di huruf terakhir ya. Oh. Kalau agak menurun di gitu ya. ya satu-satu aja ya. Ja, za, begitu coba. Nah itu seperti itu. Jadi tidak apa kalau dianggap kayak huruf kedua gitu, Umi ada hamzah sukunnya. Jadi jaza. Jadi seperti gitu bacanya. Ya. Ya, kayak gitu. Lanjut. Ya. Sasha, coba digabungin. Sasha. Ya, seperti itu. Tuh nggak ada hamzah sukunnya. Bisa. Yuk, lanjut. Jangan dipakai adza. Nggak pakai za langsung. Za. Ya. Masih logat ya. Ya, nggak apa-apa Mi. Kadang kita kan namanya pengaruh usia juga ya, berpengaruh. Mungkin anatomi gigi kita juga sudah berubah kan ya, seperti itu ya. Saja. Ya, tapi Allah Maha tahu ya Mi, tetap semangat. Ya, Ya, lanjut. insya Allah, kalau ini mudahkan. Iya, amin. Ya, seperti itu. Nah, ya, seperti itu. Pelan-pelan nggak apa-apa. Lanjut. Nah, itu masih ada hamzah sukunnya lagi. Ya, lanjut. Ya. Ya. Ya, zo-nya belum dapat nih. Zo-nya ujung lidahnya menempel di ujung gigi seri atas ya. Zo, ujung lidahnya keluar. Masih ke zo ya. Zo belum keluar ujung lidahnya. Zo. Gitu ya. Bukan zo Mi, zo. Dibuka lagi mulutnya. Zo. Ya, bunyi zo-nya masih menyerupai bunyi zai ya, berarti ujung lidahnya belum keluar. Jadi bunyi zo ini ujung lidahnya ada menempel ya di ujung gigi seri bagian atas. Zo, nyentuhnya ya.
zo. Ya, seperti itu sudah lumayan itu ya. Ada beberapa yang masih ada hamzah sukunnya, tapi ketika diulang itu bisa ya. Jadi cuma memang karena pengaruh logat saja ya Mia. Tapi Iya, kalau betul misalnya ya. kita bisa membantu, kadang-kadang sugesti huruf terakhir, oh mentok nih ada hamzah sukunnya, maka hilangkan itu, anggap itu bukan huruf terakhir ya. Tetap ada huruf cara ya, tetap ada cara atau teknik ya untuk kita meminimalkan kesalahan itu ya. Seolah Ya, baik saja. Allah Maha tahu ya. Itu untuk huruf do itu rada susah ya Pak. Itu apa gigi ujung lidah nempel di gigi geraham atas ya tuh. Latihan rada susah. Lidah kan kalau ini Pinggir. lidah, lidah Pinggir nempel lidah kau ujung lidah. Pinggir lidah. ya Do. sisi Do. nempel di geraham atas. Ini ada geraham, gigi Do. geraham atas Do. ya. Do. Mo gitu ya. Tapi yang miring Do. lidah Do. miring, berarti kan lidahnya itu sisinya kan nempel ke kiri, yang kanan enggak gitu kan. Memang paling baik kan sisi Iya. yang kiri nempel kiri, kanan nempel kanan, tapi kadang kita sulit ya. Salah satu saja boleh yang biasa kita ngunyah. Umi kalau ngunyah makanan gitu ngunyahnya sebelah kiri apa sebelah kanan? Kiri biasanya. Ya, berarti Kiri. biasanya kalau misalnya ngunyahnya sebelah kiri lebih mudah sisi lidah kiri yang nempel ke sisi geraham kiri atas gitu ya. Oh gitu. Ya, baik Ustazah. Ada lagi saja paling itu PR-nya do sama zo ya. Zo sama hamzah yang selalu di akhir selalu ada hamzahnya. Iya, kalau di Baiklah, akhir nanti itu latihan lagi saja. kadang ada, kadang enggak. Berarti pas enggak itu berarti itu jadi patokan Umi. Oh, bagaimana nih caranya supaya tidak menurun, tidak ada hamzah sukunnya gitu ya. Baik Ustazah. Syukran, Udah Umi. saja. Cukup ya. Syukron Ustazah. Sehat selalu. Assalamualaikum. Makasih Usti Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Lanjut, Umi Eti, silakan. Oh, baik, Utina ya. Assalamualaikum Ustazah Neneng. Mohon Waalaikumsalam. bimbingannya. Wabarakatuh. Insyaallah Umi. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah. Lanjut kita baca hurufnya. A A a hamzahnya, alifnya yang belum. Yuk, jelaskan. Ke bawah, jangan ke bawah ini ya. Ya, Fasa ya. ha sa Ya. Fasya. tasya Ya. Jaza. jaza Ya. sasya Sanya ada s-nya dulu. Sasya. Ya. za Ulang. za Ya, keluarkan sedikit. Za. mana Ustaz ya? Za gimana Ustaz ya? Lanjut. Saso. Jangan di so. Ya, saso. Bukan so, tapi so. Ya, masih belum buka mulutnya Mi, masih memonyongkan so-nya, jangan so, tapi so sama dengan
Sa, Saso. Ya, masih Saso. Gitu saja. ya, soalnya belum ya, masih kedorong bibirnya. Itu. Saso. Saso. Naik pangkal lidahnya. Saso. Masih berubah ya, Mi? Berubah. Usahakan Ha. berubah bentuk mulutnya. Haro. Bukan ha. Ho. Haro. Ya, lanjut. Tato. 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 Tonya jangan to. Tato. To. Ya, sekali lagi bunyi O itu tidak dibentuk dengan majunya bibir ya, tapi hanya terdengar saja efek dari kita mengangkat pangkal lidah dan mulutnya tetap dalam kondisi terbuka. Jadi bukan to, tapi to. Ya. Tato. Ya, lanjut. Hoko. Hoko. Ya. Dado. Ya. Kako. Ya. Masih monyong ya. Ya, cukup ya, sudah lumayan ya. Jadi bertahan ya. Minimal ketika kita masih memonyongkan bibir, tahan dulu supaya tidak monyong. Setelah tahan untuk tidak monyong, buka gitu ya. Oh iya, saya suka ngikutin mulutnya. Do ya. Saja nanti ini tinggal yang masih diulang-ulang yang mana Ustazah yang do. Utamakan di huruf-huruf yang tebal itu, apalagi kalau dia disandingkan dengan huruf yang tipis, itu tidak berubah. Latihannya nah, jadi pertahanannya tidak berubah. Tidak berubah begitu ya? Begitu ya? Tato. Gitu. Jadi lidahnya aja naik saja, pangkal lidahnya yang naik saja ya. Ya, jadi tadi latihannya di depan cermin ya. Iya saja. Ya, terima saja. Makasih Naya. Ya, lanjut silakan. Terakhir ya, Umi Husna. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Silakan. Ya. Ya, silakan. Ya, tahu dulu ya. Oh iya, astagfirullah. Maaf Ustazah, semangat kali. Terakhir soalnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tahu situ alif dulu baru ain ya. Jadi jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hurufnya. Pendekkan A-nya. Ya. Sa. Pendekkan lagi sa-nya. Sa. Pendek ya. Sa. Ya. Ha. Oh, hanya tidak ngebas, tidak ha natural. Ha. Ya. Tadi ya. Ya, lanjut. Sasha. Ya. Lanjut. Jaza.
jaza, Ya. sasha, Perlu diingat yang shin titik 3 itu ya, dia kan ada tafasinya, tapi dia tetap huruf yang rokoa ya, bukan makhraj yang kuat ya, bukan huruf yang kuat, tapi huruf yang lemah. Jadi sya-nya itu tetap lembut ya, tidak ditekan sya, jangan ditekan begitu. Sasya, lembut aja dia. Sasya, tapi dia fasih sya gitu. Jadi tidak sya gitu ya. Maka dia terjadi penekanan jadi sy tadi tuh sya, karena kita selalu menekan. Sifatnya rokoa lembut gitu ya. baik Ustazah. Sasha, Sasha, yuk lembut, bacanya dengan lembut. Sasha. Sasha, Nah, seperti itu. Jadi kalau secara makhraj mungkin sudah dapat ya, tapi sifatnya ya lembut dia. Ya, lanjut. zaza, 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 zaza. zaza, Maksudnya seperti ini ya. Ada beberapa huruf ya yang mungkin cara kita pengucapannya itu dengan menekan kuat gitu ya. Walaupun dia huruf yang tipis. Kita lupa sifatnya. Ini seperti misalnya za dengan za. Itu kan sifatnya itu dia rokoah gitu ya, lembut. Jadi tetap dibaca dengan lembut. Maka za seperti itu. Dia cuman karena ada titik aja kan dengan da dengan za kita pikir dia lebih kuat gitu ya. Sidah gitu ya, tapi tidak kan. Zanya rokoah. Zainya juga rokoah, lembut ya. Zaza, hanya dia ada apa? As-sofir di zai, ada z, tapi dengan tidak menekan za, dengan tidak menekan zaza, tetap dia mengalir lembut. Zaza, coba. Dicoba Ustazah. Zaza, Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus paham sifatnya itu sidah apa rokoah gitu ya. baik Ustazah. Sasha, Nah itu, soalnya jangan sho, makhrajnya sama. Sa, so, sa, so, Saso, sa, so. Saso. Lanjut Ustazah. So-nya harus sama dengan sin-nya ya secara makhraj. Kemudian sifatnya juga dia lembut ya. So. Jadi tetap so-nya itu juga lembut, tidak so. Itu kan tidak ditekan so. Dia istilah tadi mengangkat pangkal lidah. So. Tetap ya, mengalir terbuka itu natural. So gitu ya. Jadi tidak so tapi lembut. So ya. Saso, So saso, ya kurang naik ya pangkal lidahnya. so, saso, Ya lumayan. Yuk lanjut. khaga, Buka lagi. Khaga. khaga, Ya. Kalau ghin dia jelas ya. Kalau kho-nya dia keluar. Yuk, ulangi tadi. saso. Mana Ustazah? Tadi. Khaga, khaga. Ya. Kadang satu hal yang kita lupa atau mungkin memang kita enggan juga mempelajari ya. Kita pikir kalau huruf-huruf yang tebal itu kan harus ditekan begitu ya. Nah, tapi sebenarnya kan hanya mengangkat pangkal lidah. Tergantung dia sifatnya, dia sidah atau roa gitu ya. Kayak seperti misalnya ro, ini kan dia sama juga, dia roa termasuk ya. Ro, kan lembut juga. Ro, hanya dia jelas, jahar, tidak alhams kayak gitu ya. Ro, tetap lembut ya. Khaga, Khaga. khaga. Nah, lanjut. Tato, Tato. tato, Tato.
ini ditekan dia. Nah, jadi bukan tato ya. Bedanya tanya jelas, tonya jelas, tapi tonya sidah. Tekan. Kong. Ya, baik Ustazah. Tato. Maka tidak akan dapat kalau pengucapan tonya itu dibacanya dengan lembut. Jadi to, begitu kan lembut ya. Tapi dia sidah sama dengan tanya itu tako, tako. Baru tekan dia ko. Tato. Ko, tekan ko. To. Ya. Ya lagi les. Oh, ya. Khoko. 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 Lanjut. Zawo. Zawo. Ru atau za? Mana Ustazah? Terakhir. Khoko. Oh, kaf. Kako. Ya, kako. Nah, kalau ko-nya tadi sama dengan po, sidah, kuat ya. Maka dia jangan dilembutkan ko gitu, enggak. Ditekan. Kako, kako. Ya, Kako. kaf maupun kofnya dia sama-sama sidah, huruf yang kuat. Ya, jangan dilembutkan, bukan ko. Bedanya hanya kafnya samar, kofnya al-jakhru jelas. Kako, kako, ko, tekan. Kako. Ya, Zobo. ya, mantap. Ya, cukup. Nah, Syukran jazakillah khair Ustazah. lagi lahir. Lebih dibedakan huruf-huruf yang tebal, yang mana yang kuat, mana yang lemah ya. Baik Ustazah. Mana yang harus dibaca dengan lembut, roghah, walaupun dia huruf yang tebal ya. Ya, Baik jadi Ustazah. Baik. tidak semua huruf tebal itu harus ditekan ya. Iya Ustazah. Itu. Jadi Syukran jazakillah khair ya Ustazah atas ilmunya. sifatnya sidah, ada yang sebagian dia roghah ya, lembut ya. Sudah cukup ya? Ya. Alhamdulillah ya, kita selesai, luar biasa hari ini. Mungkin kita agak kelebihan waktu ya. Mohon ridhonya, mungkin memang ini agak perlu konsentrasi yang lebih ya untuk pengucapan. Mohon dilatih di rumah. Sebelum kita lanjutkan untuk minggu depannya, kita masuk di EPTA Iqra 1 ya. Jadi di istiqomah dari bunyi A sampai bunyi Ya, stabil istiqomah dengan tetap membuka mulutnya, kecuali nanti bunyi Wa ya, seperti itu ya. Baik Ustazah. Latih seperti itu dan bedakan setiap hurufnya ya, kita pelajari hari ini. Insyaallah semoga Allah selalu mempermudah kita untuk mempelajari Al-Qur'an ya. Allah selalu Amin. pada kita ya untuk selalu dipermudah. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan di dalam mengoreksi. Mohon ridhonya. Semoga ilmu yang sedikit ini Sama-sama Ustazah. Sama-sama Ustazah, jazakillah khair. Ustazah, Untuk sehat-sehat Ustazah, ya. bahagia selalu, sehat selalu. Sehat selalu Ustazah. Yang Jazakallah sabar khair. Ustazah ngajarin kami. Sabar Yang Ustazah ya. sabar Ustazah. Udah tua-tua. Soalnya manula Ustazah. Udah lemot. Ada error. Calon lidahnya Ustazah. Tapi yang diperlukan kesabaran itu bukan hanya yang mengajarkan saja, tapi diperlukan kesabaran untuk yang belajar juga ya. Jangan Ya, Betul, insya Allah Baik Ustazah. Ustazah. Ya Ustazah. urusan pahala itu urusan Allah, tidak tahu yang lebih besar yang mana ya. Hanya Ya. Allah yang tahu. Jadi jangan berkecil hati. Yang jelas Yang penting semangat Ustazah ya. orang yang istimewa insya Allah ya di sisi Allah Subhanahu wa Amin, amin, amin. Amin. ya Allah. Taala dengan membaca 3 kali dan doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illa anta astaghfiruka wa Subhanallah wa bihamdika. Astagfirullah.
Jazakallah khair Ustazah. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Syukran Ustazah. Ustazah. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin Maaf Ustazah. lahir batin Ustazah, bunda-bunda semua. Ya, Utina Ya, ya, terima sama-sama kasih. Bundanya. saya. Maaf lahir batin. Sama-sama Umi.